Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Sukma. Saya dengan NPM 202045465262. Saya di sini akan menjawab soal UAS dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Untuk soal yang pertama, yaitu topik yang menarik yang sudah saya pelajari dan disertai dengan contoh nyata. Untuk topik yang sangat menarik yaitu pada pertemuan kelima, yaitu membahas tentang prinsip komunikasi dengan membahas juga etika komunikasi. Etika komunikasi itu sangat penting karena akan sangat mempengaruhi proses komunikasi. Jika kita tidak memperhatikan etika komunikasi, maka lawan bicara kita akan sangat tidak nyaman karena kita terkesan tidak sopan ataupun tidak menghargai mereka. Untuk contoh nyatanya itu saat saya ingin menanyakan sesuatu kepada dosen ataupun ingin asistensi kepada dosen, saya lebih memperhatikan etika komunikasi, yaitu seperti melihat jam berapa saya akan mengirimkan pesan agar tidak mengganggu dosen, dan contohnya juga seperti memperhatikan salah pembuka dan tujuan saya dan identitas saya sebagai yang ingin menanyakan sesuatu agar dosen tidak bingung. Dan juga perhatikan salam dan jangan lupa terima kasih, seperti itu. Untuk soal nomor 2 yaitu unsur-unsur komunikasi. Yang pertama itu ada komunikator atau orang yang memberikan informasi atau pesan kepada komunikan. Yang kedua itu ada komunikan. Komunikan itu orang yang mendapatkan informasi atau pesan dari seorang komunikator. Selanjutnya pesan. Pesan itu adalah hal yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang keempat itu ada media ataupun sarana yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan. Yang terakhir itu ada efek. Efek itu perbedaan yang dirasakan setelah atau sebelum mendapatkan pesan dari komunikator. Jadi apa yang komunikan rasakan, perbedaannya setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Selanjutnya nomor 3 itu hambatan. Hambatan adalah segala gangguan yang mempengaruhi proses kelancaran dalam proses komunikasi. Hambatan itu ada 2, hambatan subjektif dan objektif. Untuk objektif itu hambatan yang disebabkan karena keadaan yang tidak menguntungkan seperti cuaca dan semacamnya. Untuk hambatan subjektif itu disebabkan oleh orang lain seperti ada pertentangan, debat dan semacamnya. Hambatan yang saya terima dalam proses komunikasi daring yaitu seperti hambatan eksternal seperti kayak suara gaduh saat proses Zoom meeting ataupun kebisingan dari rumah saya, itu mempengaruhi proses komunikasi daring untuk saat ini. Dan juga contoh lain seperti penggunaan kuota yang lebih besar karena lebih banyak, karena kita diharuskan menurut data PDF, dan juga ada beberapa mata kuliah yang menggunakan Zoom meeting, itu juga menghambat proses berkomunikasi karena memakan kuota yang lumayan banyak. Selanjutnya ada hambatan internal, itu dari diri saya sendiri, karena untuk pulang kerja saya harus on time untuk absen, karena jika kelewat sedikit absen maka akan tidak terabsen. Dan karena saya buru-buru dan harus sampai tepat waktu, itu membuat saya agak sedikit kelelahan, dan ya itu lumayan menghambat proses berkomunikasi untuk selanjutnya. Selanjutnya nomor 4 yaitu tentang rancangan karya yang sudah saya buat, yaitu saya membuat komik. Kenapa saya membuat komik? Karena komik lebih mudah dimengerti
tidak dan lebih mudah dibuat tentunya, karena saya agak sedikit kurang skill dalam membuat miniatur dan agak sedikit rawan saat membuat meme, karena itu jadi saya membuat komik. Pesan yang coba saya sampaikan dalam rancangan karya yang sudah saya buat, yaitu kita semua harus lebih memperhatikan lagi peraturan-peraturan dalam pada stasiun, contohnya stasiun MRT, karena membuang sampah itu merupakan perilaku dasar semua manusia, tidak memandang umur. Kita semua harus berusaha untuk menjaga fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan pemerintah, karena fasilitas dibangun untuk kita, dari kita dan untuk kita. Maka oleh karena itu saya harap orang-orang yang membaca komik tersebut lebih memperhatikan lagi hal-hal sepele seperti membuang sampah, karena itu sangat mempengaruhi dari kebersihan yang ada di stasiun. Untuk target komunikan itu remaja sampai dewasa, karena mereka sudah bisa mengambil pesan dari komik satir seperti itu, dan juga karena supaya mereka berpikir membuang sampah itu hal sepele, cuma sering dilupakan oleh setiap orang terutama saat di tempat umum seperti di stasiun MRT. Dan untuk media yang saya gunakan, karena bentuknya digital, saya harap semua kalangan dari remaja sampai dewasa yang sudah mempunyai media sosial dan dapat dan saya sudah sebarkan komik tersebut di media sosial. Saya harap mereka dapat membaca dan mengambil pesannya, dan mereka dapat berpikir bahwa walaupun tidak disediakan tempat sampah di MRT itu karena memang sengaja, karena peraturannya tidak boleh membawa makanan atau minuman. Tempat sampah tetap disediakan, cuma tidak banyak. Bukan berarti tidak ada tempat sampah atau jarangnya tempat sampah di MRT membuat kita membuang sampah sembarangan, karena itu sangat berpengaruh terhadap fasilitas dari pemerintah itu sendiri. Dan saya harapkan efek yang diterima oleh masyarakat saat membaca komik yang rancangan karya yang sudah saya buat, lebih sadar atas apa yang akan dia lakukan. Seperti saat membuang sampah, mereka ingat bahwa hal tersebut salah, membuang sampah sembarangan, bahwa hal tersebut itu salah, dan mereka berusaha mengingatkan orang-orang terdekatnya. Sekian video untuk jawaban UAS dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Semoga jawaban yang saya sudah sampaikan memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.